kembali lagi di podcast Indago yang dipersembahkan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, bersama saya Sasa, kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih lanjut, mengenal lebih dalam Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta. Di sini di studio telah hadir bersama kita jauh-jauh dari Surakarta, Ibu Sri Supatmi Rahayu SPNR. Beliau diamanahi sebagai Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Supatmi. Baik, langsung saja kita mulai Bu. Perkenalkan diri terlebih dahulu Bu untuk Sobat Indap supaya bisa mengenal lebih dalam tentang BPSMB Surakarta ini dan tupoksinya yang dilaksanakan oleh BPSMB ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini di Sobat Indago. Teman-teman Sobat Indago, saya akan memperkenalkan apa itu BPSMB atau Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang di Surakarta. Di sana itu memang kalau kita runut ya dari dulu dulu itu sebetulnya sebelum tahun, mungkin Mbak Salsa belum lahir nih Mbak. Karena sejak tahun 1977 itu di sana itu terkenal dengan lembaga tembakau. Terkenalnya malah dari lembaga tembakau. Setelah itu berkembang di tahun 1880 itulah jadi bukan BPSMB dulu itu masih Balai Pengujian Mutu Barang gitu aja gitu. Setelah itu berkembanglah ada sertifikasinya di tahun 85 dengan Kementerian Perindak gitu. Dulu juga ikutnya di Perindak gitu Bu? Ya, dulu itu BPSMB ini merupakan salah satu unit penunjang teknis UPT lah begitu kepanjangan tangan dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah yang melayani terkait pengujian, sertifikasi, ya barang semuanya lah. Nanti kita bedah bersama ya apa saja sih kan biar penasaran. Gitu. Nah, ngomongin itu tadi Bu, apa saja sih pelayanan yang dilakukan BPSMB ini? Apa aja yang diuji, apa aja yang dilakukan sertifikasi ini, apa aja sih Bu, bisa dijelaskan? Ya. Terima kasih Mbak Salsa pertanyaan. Jadi BPSMB Surakarta ini melayani terdiri dari kita itu di BPSMB Surakarta itu ada lembaga penilaian kesesuaian atau LPK ya Mbak ya, yang sudah diakui oleh Komite Sertifikasi ya. Dan bahkan ini juga sebagai biar masyarakat tahu juga bahwa BPSMB Surakarta ini nomor 1 se-Indonesia. Betul prestasi ya memang ya perlu kita kembangkan, makanya perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, apalagi Sobat Indago biar mengetahui juga bahwa apa saja sih apa yang pentingnya BPSMB di Surakarta itu nanti pelayanannya. Jadi ada pelayanannya terkait jenis layanannya yaitu laboratorium penguji. Ini seperti nanti kita memberikan layanan jasa teknis di bidang pengujian. Nanti apa saja kita kulik juga nggih. Kemudian yang kedua yaitu laboratorium kalibrasi yang memberikan layanan terkait kalibrasi. Dan nanti yang termasuk kalibrasi ya kita ulik secara panjang lebar nggih. Kemudian yaitu sertifikasi produk sertifikasi lembaga sertifikasi produk. Lah ini monggo nanti kita sama-sama lah mengulik apa sih yang ada di pelayanan di situ gitu. Untuk ruang lingkup dari pengujiannya itu seperti apa ya Bu? Apa aja yang bisa dilakukan pengujian? Ini kita tadi sudah bisa kita laksanakan misalnya di laboratorium kalibrasi ada 4 ruang lingkup nih. Misalnya satunya yaitu laboratorium massa, sebagai contohnya yaitu top loading anak timbangan, kemudian timbangan elektronik. Jadi mungkin ada yang dari perusahaan atau kosmetik atau apa atau mungkin emas atau kan timbangannya itu kecil-kecil ya itu ya perlu kita sertifikasikan karena mereka kan secara teknik nanti sertifikatnya dari BPSMB, kemudian mereka persyaratan mungkin SNI dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang untuk laboratorium volume itu salah satu contohnya yaitu labu ukur, kemudian gelas ukur, pipet,
dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang laboratorium dimensi seperti contoh mikrometer, jangka sorong, dan lain-lain. Oke. Kalau ruang lingkup sertifikasinya bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Iya, kalau untuk yang ruang lingkup sertifikasi produk itu banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu produk air mineral itu dengan SNI 3553 tahun 2015. Kemudian air dimineral itu dengan SNI 6241 tahun 2015. Kemudian kopi instan lah, ini anak-anak yang sekarang kan banyak kopi ya, gitu ya. Itu perlu kita SNI kan agar nanti kualitas produknya itu kita dengan SNI 2983 tahun 2014. Kemudian kopi sangre, kopi bubuk itu dengan SNI 8964 tahun 2021. Kemudian ada juga Mbak kita di jasa sertifikasi pasar rakyat, pasar rakyat itu kemarin kita juga baru akreditasi nih, se-Jawa Tengah baru ada 15 lah. Ini mungkin Sobat Indak atau di pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah ini ya, yang memang mau meningkatkan pelayanannya, tersertifikasi dengan baik, karena kan sekarang pemerintahan sekarang kan harus seperti itu ya. Makanya monggo lah melakukan uji pasar ini dengan nomor akreditasi kan Mbak ini LS Pro itu kita 049 garing IDN gitu. Nah Bu, selanjutnya tadi kan layanan-layanannya ya Bu ya. Bagaimana sih mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan layanan ini Bu? Memang dalam pelayanan kita bisa ada yang jemput bola, ada yang juga dari offline, karena sekarang dengan adanya pandemi kemarin kan kita belajar belajar untuk bisa online gitu ya. Online kita layani juga melalui websitenya kita di https //kakap kemudian disperindak.jatengprov.go.id ya gitu. Kemudian kalau yang offline bisa datang ke kantor, kemudian nanti kita ada secara tertulis, nanti dibantu teman-teman di sana administrasinya, kemudian apa yang perlu diisi administrasinya, kemudian ada juga sampel barangnya yang harus diberikan seperti apa, begitu kita bantu nanti. Persyaratan sampel barangnya ya Bu? Iya, persyaratan barangnya nanti. Nah, selanjutnya nih Bu, kenapa sih proses kalibrasi pengujian ini tuh penting untuk dilakukan bagi perusahaan ataupun tadi perusahaan kosmetik gitu-gitu ya Bu ya? Ini pentingnya apa sih Bu? Ya, kenapa kalibrasi perlu dilakukan? Ya karena di kalibrasi itu kan suatu proses pengecekan akurasi alat Mbak, alat ukur dengan cara yang membandingkan dengan standar yang ada, jadi ter-SNI gitu. Jadi produk itu nanti jika hasil kalibrasi itu juga akan punya dokumentasi, jadi ada sertifikatnya. Jadi suatu barang kalau sudah bersertifikat atau ber-SNI akan menjadi nilai tambah gitu. Saya nih Bu, potensi apa sih yang bisa ditawarkan BPSMB terhadap pengujian dan sertifikasi ini? Kemudian manfaat apa yang ditawarkan dengan adanya layanan BPSMB ini untuk masyarakat? Kegiatan pelayanan pengujian dan kalibrasi di BPSMB Surakarta memiliki kewenangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memastikan mutu barang Mbak. Jadi ya mutu barang, kemudian agar sesuai standar mutunya. Jadi tadi kualitas yang diutarakan tadi biar mereka mempunyai nilai value, nilai tambah penjualannya gitu. Kemudian sebagai lembaga pendukung memastikan mutu produk berdaya saing di pasar baik domestik maupun nasional gitu ya, internasional. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Surakarta ke sini. Saya rasa cukup sangat informatif sekali dan mungkin kita sudahi dulu ya Bu ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di episode selanjutnya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Nah Sobat Indah, itu tadi episode BPSMB Surakarta yang telah kita laksanakan. Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir episode ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di
YouTube Indah Budiata. Sampai jumpa.